Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini ya saya akan menyampaikan tentang pengalaman saya menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan pembinaan MKKS SMA. Ya, jadi ini yang pesertanya adalah kepala sekolah. Nah, ini saya bicara tentang bagaimana menciptakan sekolah yang aman berdasarkan Permendikbudristek 46 tahun 2023. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelum, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Jadi kegiatan ini diselenggarakan oleh Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara, khususnya sesi SMP dan SMA. Memang ini ada kegiatan rutin, jadi ada 2 kali dalam 1 tahun. Nah, ini adalah untuk SMA ya, jadi untuk kepala-kepala sekolah SMA. Nah, di sini tentu dimulai dari pembukaan dulu. Jadi pembukaan ya itu ada sambutan dari Ketua MKKS SMA, kemudian juga dari Kepala Seksi SMP dan SMA yaitu Bapak Acep. Nah, setelah acara pembukaan ya jadi doa lah, nyanyi lagu Indonesia Raya, semuanya sudah, baru kemudian dilanjutkan dengan seminarnya. Saya menjadi narasumber pertama, ada 2 narasumber. Saya membahas tentu saja tentang bagaimana mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan tanpa kekerasan berdasarkan Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, itu tadi, kemudian ada beberapa pertanyaan ya dan jawaban. Nah, mari kita simak dalam potongan video berikut ini. Yang terhormat Kepala Sudin Pendidikan Wilayah 2, Ibu Hendy Nurhayani, yang saat ini belum hadir tengah-tengah kita. Yang kami hormati Kasih SMP SMA Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara, Bapak Acep Mahmudin. Yang kami hormati Pengawas SMA Ibu Listiarti. Mohon berbalik. Hubungannya kita. Ibu Listi. Gabungan sama Bu Retno. Listiarti. Ibu Eva, mohon maaf ya Ibu Eva. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, Ibu Retno dan Bapak Husen yang saat ini belum hadir tengah-tengah kita. Ketua MKKS Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri dan Swasta Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara yang berbahagia.
Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada kita semua sehingga Ya Allah, memberikan keberkahan atas hidup kami, hidup keluarga kami, hidup anak-anak kami, hidup peserta didik kami, ya Allah. Berikanlah keberkahan. Pojok Telkom. Mari kita dengarkan sambutan Ketua MKKS pada Bapak Isrianto Mkom, dipersilakan. Lingkungan Sudin Wilayah 2 Jakarta Utara serta para staf dari Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta di acara hari ini. Bisa juga. Keren. Kopi terhidang di meja, Cileman. berteman roti yang penuh cita rasa. Dengan semangat silaturahim bersama, semoga pertemuan ini membuat kita semakin bahagia. Hati merana tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, tidak tapi memberi datang dan berjumpa kembali. Maksain banget ya, yang terhormat rekan saya Bu Eva, pengawas paket, Ibu Retno sebagai narasumber, Pak Ismu, tuan rumah penyelenggara kegiatan kita pada kali ini, dan teman-teman para kepala sekolah, bagaimana gerak-gerik, bagaimana tindak tanduk pengawas dan ketua MKKS itu juga ikut mempengaruhi bagaimana dinamika koordinasi di antara kita. Teman-teman, dengan jadwal atau dengan bagian yang kami peraturan terkini yang terkait dengan Permendikbud tentang TPPK itu seperti apa sesungguhnya. Nah, nanti supaya kita pada saat kita berhadapan dengan Pencegahan dan kekerasan di sekolah, materi yang akan disampaikan Ibu Retno Listiarti. Pak Ibu dipersilakan. Dimakarin. Pak Nadiem itu menyebutkan kata itu karena dia itu saat dia menteri pertama di Indonesia yang mengakui ada kekerasan di satuan pendidikan. Maksudnya terjadi di pendidikan kita. Itu betul-betul diakui dan jarang betul sebenarnya seorang pejabat tinggi selevel menteri mengakui itu. Nah, kenapa penting mengakui? Karena mengakui itu berarti kita sadar ada dan mau bikin sistem pencegahan dan penanganan. Sama seperti halnya di sekolah. Banyak betul tuh ya kalau misalnya di berbagai daerah saya melakukan presentasi, biasanya mereka akan bilang gini, Bu, itu kan contoh-contoh di sekolah lain, di daerah lain, di tempat kami nggak ada gitu. Ngadu, ketika ngadu yakin nggak penanganannya tepat? Saya terlindungi nggak? Berhenti nggak nih kekerasannya terhadap saya? Nah, artinya karena tidak yakin, ya orang nggak berani ngadu. Nah, lalu muncullah rapot pendidikan dan ada sulinjar. Nah, dari sulinjar inilah maka kemudian baru disadari nggak pernah ada pengaduan, tapi sulinjarnya tidak berwarna hijau. Ada yang merah perundungannya, ada yang berwarna kuning gitu. Artinya ada, tapi kenapa mereka nggak ngadu? Karena mungkin tidak yakin bahwa mereka bisa dilindungi kalau ngadu. Mereka tidak yakin bahwa akan berhenti kekerasannya kalau mereka ngadu. Nah, oleh karena itu kemudian anak-anak ini akhirnya ketika dia ikut AMBK, dia mungkin Pak Sulanya udah benar dalam mengambil kebijakan, tapi mungkin guru-gurunya yang salah gitu ya. Kan akhirnya kan Pak Sulanya juga yang salah gitu. Termasuk yang tadi diceritakan terkait dengan yang sholat, terus yang anak perempuan yang tadi. Oh, itu memang bahkan guru agama sendiri dan guru agama juga perempuan. Itu juga sering lapor lah, kata kesel gitu, kok
makin banyak, terus kemudian saya menangkap ada curiga gitu. Saya nanya, emangnya ada anak sampai bohong bahwa tidak menstruasi bilang menstruasi? Ada Pak, gitu kan. Tapi saya sama tadi, solusinya gampang, cross check aja di data yang tadi ditulis. Kan nggak mungkin mens setiap minggu, saya bilang begitu, antara lain. Tapi itu memang meresahkan kalau memang terlalu katakanlah terlalu sensitif dalam menangani, walaupun tidak tadi di celana dalam itu, tapi waktu itu kami beranggapan bahwa anak tersebut mungkin ABK sehingga kami belum terlalu tegas menghadapi anak ini. Nah, akhirnya kami panggillah orang tua dan salah seorang teman bertanya, Bu, maaf, apakah ibu tahu anak ibu ini ada semacam kelainan dari anak biasanya? Oh enggak, anak saya pendiam, anak saya tidak anak ini baik kok, artinya pendiam. Refleksi diri gitu namanya. Pertanyaan saya tadi ada satu slide tadi yang Ibu paparkan bahwa setelah kasus muncul kita tunggu sampai 30 hari baru ditangani, itu ya Bu ya, kalau nggak salah. Menanganinya boleh maksimal 30 hari. 30 hari udah selesai. Oh, 30 hari. Oke, tadi miss tadi ya. Oke, berarti dalam waktu 30 hari penanganannya. Oke, terima kasih. Nah, yang kedua Bu, pertanyaan saya, tim TPPK itu kan di luar kepala sekolah, tapi terkadang anggota tim TPPK itu selalu melibatkan kepala sekolah dalam segala persoalannya. Malah mereka seolah-olah percaya bahwa kalau udah persoalan udah oke lah gitu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara memberikan masukan ke teman-teman saya bahwa mereka pun sebenarnya bisa menyelesaikan masalah tanpa harus melibatkan kepala sekolah terlebih dahulu. Tapi mereka ya selalu kalau ada masalah langsung lari aja, langsung tidak diselesaikan di tim TPPK terlebih dahulu. Mohon arahannya Bu Retno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya, kok materinya? Sudah ya. Materinya atau cara guru memperlakukan kita. Yang kita ingat adalah cara guru memperlakukan kita kan? Betul ya? Seperti itu. Makanya di sini kita akan kuatkan itu semuanya terkait dengan kompetensi itu. Baik, kita akan saling share bersama. Bapak Ibu yang berbahagia, saya di sini melayani. Karena waktu sudah sore, saya tanyakan pada Bapak Ibu, apakah mau dilanjut dengan tanya jawab atau dicukupkan? Dicukupkan. Oh, berarti. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang Ya, demikian ya video ini, semoga ini bermanfaat ya. Jadi bagaimana kegiatan positif ini bisa berlanjut pada program berikutnya, yaitu pembinaan MKKS jenjang SMA. Ya, ini semoga terus berlanjut juga pada program-program berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus update dengan video pendidikan anak dan kuliner.